Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ini kita akan masuk pada pembahasan Nabi Daud dan Sulaiman. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa nabi yang menunjukkan pergerakan dari sulbi sampai ke pusat. Pergerakan dari sulbi sampai ke pusat. Yang berperan di dalamnya Nabi Lut, Nabi yang dirangkaikan dengan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi kita masuk pada metode perjalanan selanjutnya setelah memasuki titik aman. Saya anggap ini titik aman yang pertama. Jadi kita lihat dulu posisi yang menunjukkan makam Nabi Daud pada diri kita. Nabi Daud, makamnya pada diri kita itu apa? Kita baca surat 34 ayat 10. Surat 34 ayat 10. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Wahai burung-burung dan gunung-gunung, bertasbihlah bersama Daud. Jadi di sini menunjukkan makamnya dia di tempat gunung. Kemudian burung-burung bermakna pernapasan. Burung-burung bermakna pernapasan, dan gunung-gunung itu adalah wilayah dada. Wilayah dada. Adapun maksud dari Allah melunakkan besi untuknya, nanti kita bahas bersambung dengan cerita Sulaiman. Apa maksudnya melunakkan besi dan membuat baju besi yang dianyam dengan anyaman yang sangat rapi? Itu nanti kita bahas pemaknaannya pada setelah kita masuk kepada Sulaiman. Kita ingat kembali cerita kemarin tentang perumpamaan kebun. Ketika kita memasuki kebun, disiapkan 99 pintu. 99 pintu yang dimaksud adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Artinya kita bisa memasuki wilayah itu dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan nama-nama tersebut dengan tidak mengambil hak dari nama itu. Artinya nama itu adalah nama Allah. Kita khalifahnya. Seumpamanya sifat penyayangnya Allah. Kita hanya melakukannya, tapi bukan kita yang menyayangi. Bukan kita yang memberi. Bukan kita yang mencipta. Bukan kita yang memelihara. Jika itu sudah tertanam di dalam hati kita, maka itu yang dimaksud dengan pintu-pintu masuk untuk memasuki kebun. Dalam kondisi kita zalim dan bodoh, setelah menerima amanah dari Allah,
99 sifat dari Allah ini kita catut atau kita ambil sebagai milik kita. Sifat-sifat itu kita atasnamakan diri kita karena kezaliman dan kebodohan. Pada masa inilah yang disebut dengan membunuh 99 jiwa. Membunuh 99 jiwa. Jadi setiap kita adalah pembunuh-pembunuh itu, ya, yang membunuh 99 jiwa yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ketika pembunuh 99 jiwa ini berkeinginan untuk bertobat, kemudian dia bertemu dengan seorang ahli ibadah, dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Ahli ibadah menjawab, tidak bisa lagi. Lalu dia membunuh lagi yang ahli ibadah tersebut. Ahli ibadah yang dimaksud adalah keakuan diri kita atau aku dalam posisi jiwa. Aku dalam posisi jiwa yang satu alam dengan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi posisi kita sebagai jiwa yang satu alam atau satu dimensi dengan jin, saat itulah kita posisi mengabdi. Jadi pembunuh 99 jiwa tadi membunuh lagi aku yang mengabdi. Ketika selesai membunuh si abdi ini, si hamba ini, lalu dia bertemu dengan seorang yang berilmu dari ahli kitab. Bertemu dengan seorang yang berilmu. Siapa yang berilmu? Diperumpamakan oleh Nabi Isa, yaitu hakikat diri kita. Jadi nanti membunuh aku dalam kondisi jiwa baru bisa bertemu dengan hakikat diri. Ketika kita membunuh jiwa, membunuh keakuan kita, secara otomatis akan terjadi perpindahan kampung. Pindah kampung dari sini, tempatnya aku tadi, inilah disebut dengan kampung maksiat. Ini yang disebut kampung maksiat. Kemudian setelah terjadi pembunuhan aku, ini secara otomatis akan berpindah ke atas, dan inilah disebut dengan kampung rahmat. Ya. Sekarang yang akan kita bahas di sini, bagaimana teknik membunuh itu tadi. Kalau membunuh 99, otomatis karena kita dalam kezaliman dan kebodohan, yang akan kita cari bagaimana mencukupkan dengan 100. Karena ketika aku yang terbunuh, 99 nama tadi dikembalikan menjadi sifat Tuhan. Dan kalau itu sudah kembali, maka itulah pintu-pintu masuk ke kebun yang berikutnya. Baik, ternyata kisah pembunuhan 99 jiwa ini diceritakan dalam kisah Nabi Daud alaihissalam. Baik, kita mulai buka surat 38 ayat 21 sampai 25. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang membuat perkara ketika mereka memanjat palang? Perhatikan dulu.
surat 38 ayat 21, telah sampaikan berita kepadamu tentang dua orang yang berperkara yang memanjat pagar. Di situ di bahasa Arabnya kata mihrab. Mereka ini berdua memasuki mihrabnya Nabi Daud atau memasuki makamnya Nabi Daud.